Hey everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, how are you doing today? Great, Alhamdulillah, I'm great too, thank you. So today we are going to learn about family. But before that, let's say Basmalah together. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita kembali ke topik yang tadi. Siapa di sini yang tahu artinya family apa? Cung. Ya, family artinya adalah keluarga. Keluarga. Family artinya adalah keluarga. Nah, di sini keluarga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah keluarga inti, keluarga besar. Bedanya apa sih, Miss? Kalau keluarga inti itu hanya orang-orang yang cakupannya sempit sama kita. Jadi interaksinya lebih sering dengan kita. Contohnya ayah, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, saudara kandung ya. Nah, sedangkan kalau keluarga besar itu cakupannya lebih luas, lebih banyak, lebih besar. Contohnya kakek dan nenek, kemudian ada paman dan bibi, kemudian ada sepupu, ada keponakan. Nah, di situ disebut keluarga besar, seperti itu. Nah, right now I want you to open your textbook, page 47. 47. Sudah? Are you ready? Yes, let's go. Oke, di sini ada beberapa gambar. A family member itu artinya adalah anggota keluarga beserta pronunciation-nya. Pronunciation itu artinya adalah cara baca yang tepat. Nah, di sini mau tahu nih kalian bacanya selama ini udah betul apa belum ya? Nah, yang pertama adalah grandfather. Repeat after me. Repeat after me itu artinya tirukan saya gitu ya. Repeat after me. Grandfather. Good. Grandfather artinya adalah kakek. Nah, kata lainnya grandfather yang bisa kita gunakan adalah grandpa dan granddad. Itu artinya sama-sama dengan kakek. Kemudian ada grandmother. Grandmother artinya adalah nenek. Nah, kata lainnya adalah grandma dan grandma. Grandma and grandma. Itu kata lainnya dari grandmother yang bisa kita gunakan. Nah, ketika grandfather dan grandmother disatukan, disebut grandparents. Grandparents berarti artinya adalah eyang aja. Eyang. Jadi eyangnya ada dua, grandparents. Kemudian ada mother. Artinya adalah ibu. Kata lainnya adalah mom. Mommy. Mama. Itu bisa digunakan sebagai kata lain mother. Sedangkan father, repeat after me. Father artinya adalah ayah. Kata lainnya adalah dad or daddy or papa. Sama ya. Nah, ketika mother and father disatukan, itu disebut parents. Artinya adalah orang tua. Kemudian ada aunt. Repeat after me. Aunt. Artinya adalah bibi. Nah, dalam konteks ini semuanya yang berkaitan dengan orang tua kita, semuanya berkaitan saudara perempuannya orang tua kita, itu disebut aunts. Mau itu bule, mau itu bude, mau itu tante, semuanya dipanggilnya aunts, disebutnya aunts, gitu ya. Sedangkan uncle, repeat after me. Uncle. Ya, uncle artinya adalah paman. Konteksnya sama dengan bibi tadi ya. Jadi mau Pak D, mau Om, mau Pak Le, semuanya disebut dengan uncle. Kemudian ada sister.
Sister artinya adalah saudara perempuan kandung. Kandung, jangan lupa. Nah, terus kalau misalnya kakak perempuan, adik perempuan gimana nih? Semuanya sama dengan sister. Bedanya, kita bisa membedakan dari depannya. Misalnya kakak perempuan, kandung ya. Jadi big sister. Adik perempuan, little sister. Begitu juga dengan brother. Brother artinya adalah saudara kandung laki-laki. Kalau kakak besar berarti big brother. Kalau adik laki-laki, little brother. Kemudian ada cousin. Cousin. Repeat after me. Cousin. Cousin artinya adalah sepupu. Sepupu itu gimana sih, Miss? Anaknya siapa sih sepupu itu? Sepupu adalah anak dari uncle dan aunt. Uncle dan aunt mempunyai anak cousin. Nah, cousin itu adalah sepupunya kita berarti. Seperti itu. Nah, di sini ada dua lagi istilah family member, anggota keluarga yang tidak disebutkan di buku. Yang pertama adalah niece. 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 Niece artinya adalah keponakan perempuan. Keponakan perempuan. Yang kedua adalah nephew. 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 Nephew artinya adalah keponakan laki-laki. Terus kalau keponakan sama sepupu bedanya apa? Kalau misalnya sepupu itu adalah anaknya aunt dan uncle, nah kalau misalnya nephew dan niece itu adalah keponakan. Jadi katakanlah uncle dan aunt mempunyai dua anak. Katakanlah Anna dan Ani. Anna dan Ani. Kemudian Anna dan Ani itu adalah keponakannya orang tua kita. Keponakannya orang tua kita. Anna dan Ani adalah perempuan. Jadi Anna dan Ani adalah niece-nya orang tua kita. Seperti itu. Kalau misalnya ada satu lagi sepupunya namanya Anto, berarti ya Anto itu adalah keponakan laki-lakinya ayah. Seperti itu. Mari kita jelaskan lagi di halaman 48. 48 di sini ada yang lebih jelas lagi ya. Contohnya lebih jelas lagi. Di sini ada keluarga Fikri. Keluarga Fikri. Nah, yang pertama ada grandparents-nya adalah Mr. Budi dan Mrs. Saras. Grandfather-nya adalah Mr. Budi. Grandmother-nya siapa? Yes, Mrs. Saras. Kemudian Mr. Budi dan Mrs. Saras punya anak berapa nih? Punya anak berapa ya? Yes, ada dua ya, yaitu Mrs. Nabila dan Mr. Hasan. Nah, Mrs. Nabila mempunyai, jadi Mrs. Nabila itu adalah saudara perempuannya Mr. Hasan. Mr. Hasan adalah saudara perempuannya Mrs. Nabila. Jadi kalau dalam bahasa Inggris disebutnya seperti ini. Yang pertama, Mr. Hasan is Mrs. Nabila's brother. Ulangi ya, Mr. Hasan is Mrs. Nabila's brother. Yang kedua, Mrs. Nabila is Mr. Hasan's sister. Mrs. Nabila is Mr. Hasan's sister. Jadi, Mr. Hasan itu adalah saudara laki-lakinya Mrs. Nabila. Seperti itu. Nah, Mrs. Nabila mempunyai suami. Suami dalam bahasa Inggris adalah husband. Husbandnya namanya Mr. Danan. Mrs. Nabila adalah istrinya Pak Danan. Istri bahasa Inggris adalah wife. Wife. Jadi, Mrs. Nabila is Mr. Danan's wife. Dan Mr. Danan is Mrs. Nabila's husband. Seperti itu. Kemudian, Mr. Hasan punya istri, Mrs. Aprilia. Konteksnya sama dengan yang tadi. Nah, Mrs. Hasan dan Mr. Hasan dan Mrs. Aprilia punya anak 3. Yang pertama, Fikri, Arsyad, Novia. Fikri, Arsyad, Novia, anaknya 3. Sedangkan Mr. Danan dan Mrs. Nabila anaknya cuma 1. Lina. Nah, sekarang untuk yang belum paham tentang cousin, jadi cousin di sini adalah Lina adalah sepupunya atau cousinnya Fikri, Arsyad, dan Novia. Gitu ya. Jadi bahasa Inggrisnya Lina is Fikri, Arsyad, and Novia's cousin. Atau salah satunya boleh Lina is Fikri's cousin. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya
pakai yang keponakan, karena keponakannya di sini adalah Lina, cewek. Jadi Lina is Mr. Hasan's niece. Fikri is Mrs. Nabila's nephew. Karena Fikri adalah laki-laki, jadi pakainya nephew. Seperti itu ya. Oke, mari kita next. I think that's it for today. After this, I have some example for you and an assignment for you to make about family story. Jadi habis ini akan memberikan contoh tentang cerita keluarga seperti itu dalam bahasa Inggris ya. Nah, kalian tugasnya juga sama. Kalian membuat paragraf yang menceritakan tentang keluarga kalian. Keluarga inti saja biar sedikit ya, nggak usah banyak-banyak. Oke, buatlah cerita tentang keluargamu minimal 10 kalimat. Jadi paling sedikit 10 kalimat. Lebih baik. Kalau lebih dari 10 lebih baik. Seperti itu ya. Oke, I'll see you next time then. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.